Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternak Kloteng. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan sukses. Salam sukses buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ayo subscribe karena subscribe gratis. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang wabah penyakit ya. Karena di musim pancaroba ini dan musim yang nggak bisa ditebak sama kita ya, kadang panas, kadang hujan, dan akhir-akhir ini pun cuaca pada malam hari itu sangat dingin ya, dan itu bisa mengakibatkan ayam-ayam kita terkena penyakit atau mengalami kurang sehat. Nah, cara pencegahannya yaitu yang pertama itu kawan-kawan, kita membersihkan tempat air minumnya. Nah, ini tempat air minumnya mau saya bersihin dulu, dicuci. Nah, ini kawan-kawan, tempat air minumnya kita cuci sampai bersih ya. Ini kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, kita semprot tempat air minumnya menggunakan air yang sudah dicampur disinfektan ya. Seperti ini yang air yang sudah dicampur disinfektan. Nah, disinfektan yang saya pakai di rumah itu saya menggunakan Rodalon. Ini ya kawan-kawan. Cukup murah didapatkan, cukup murah dan cukup mudah untuk didapatkan ya, Rodalon. Nah, setelah itu bisa langsung kita isi saja menggunakan air minum yang akan diberikan kepada ayam. Lalu setelah air minumnya diisi, kita tambahkan Neobro. Untuk di sini banyak ya, mempercepat pertumbuhan, mengurangi angka kematian, meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. Secukupnya saja. Nah, kawan-kawan, tempat air minum ini maksimal itu 1 hari sekali ya digantinya. Jadi kalau misalnya hari ini kita kasih minum penuh, besokannya kita harus membuang airnya, ganti lagi, cuci lagi seperti tadi untuk mengurangi bakteri atau penyakit-penyakit yang timbul pada air minum yang sudah lama, apalagi yang sudah dikasih vitamin ya, itu kan akan bau. Jadi seharusnya kita ganti 1 hari sekali untuk mengurangi penyakit atau bakteri-bakteri yang hinggap. Nah, alhamdulillah di sini ayam-ayam saya sehat. Ini ada merawang sama boiler hitam ya, atau boiler non putih. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, kawan-kawan, agar kandang kita sehat juga ya, kita harus sering semprot kandang itu menggunakan disinfektan. Saya biasa semprot itu 2 hari sekali agar bakteri atau kuman-kumannya tidak menyebar ya. Saya menggunakan disinfektan Rodalon, dan saya biasanya semprot kandang atau alas kandangnya. Saya pun sering menyemprot si ayam-ayamnya seperti ini. Ini insya Allah aman ya untuk ayam-ayam kita. Kita semprot semua bagian-bagian agar rata dan kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang akan hidup mati ya. Nah, disemprot seperti ini saja nggak apa-apa ya, agar ayam-ayam kita terhindar dari penyakit-penyakit. Dan kalau misalnya bisa, kawan-kawan lakukan penyemprotan kandang dan ayam-ayam ini pada siang hari atau pagi hari ya, agar ayam-ayamnya bisa berjemur.
Dan untungnya kandang saya ini langsung terkena sinar matahari, jadi ayam-ayam langsung bisa berjemur seperti itu kawan-kawan. Nah, jika kandang kawan-kawan seperti ini, kandang-kandang yang disatukan atau koloni, dan satu ayam terkena penyakit kayak misalnya ngorok atau misalnya flu. Kalau misalnya saya ya, kalau di ngorok saya kasih biasanya itu bawang putih dan jahe. Tapi kalau misalnya banyak, kok banyak misalnya ya, dan kalau banyak yang sakit, biasanya saya campur makanannya itu, yang makanan seperti ini yang sudah saya racik sebelumnya ya, difermentasi tahu. Saya menggunakan rempah-rempah atau jamu-jamuan. Itu terdiri saya menggunakan bawang putih, jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, seperti ini jamunya kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan dicampur dengan air minum itu boleh-boleh saja. Cuma kendalanya kalau misalnya dicampur air minum itu ayam jarang minum ya. Malah airnya itu nggak pernah diminum. Kalau saya itu dicampur dengan pakan. Kalau misalnya dicampur dengan pakan, otomatis ayam-ayam pun makan dan si jamu-jamuannya serap sama badannya. Nah, si air minumnya saya menggunakan vitamin atau Neobro. Itu kawan-kawan. Dan kalau misalnya untuk indukan, jamunya itu jangan digunakan terlalu banyak, secukupnya aja ya, karena bisa mengakibatkan si ayam ini berhenti bertelur. Mungkin karena panas dari jahe ya. Pengalaman saya sih di kandang seperti itu. Ayam-ayam di sini pun tadinya dari kecilnya juga udah saya kasih jamu ya, dari umur seminggu air minumnya itu pasti diminum. Tapi kalau misalnya udah sebesar ini, mereka jarang minum kalau misalnya si airnya dicampur jamu. Mereka lebih memilih untuk nggak minum kalau misalnya di kandang saya. Makanya saya campur dengan pakan. Jadi mereka otomatis makan dan minumnya air biasa yang dicampur vitamin gitu kawan-kawan. Nah, untuk DOC, kawan-kawan bisa campurkan juga pakannya menggunakan jamu. Air minumnya vitamin biasa aja. Dan kalau bisa juga kawan-kawan, di tempat kawan-kawan mudah mendapatkan vaksin, saya saranin sih divaksin ya, karena lebih efektif. Apalagi indukan yang sudah berumur 1 atau sampai 2 tahun, lebih baik divaksin saja. Tapi kalau misalnya nggak divaksin pun tidak apa-apa, apabila kawan-kawan semua cuma untuk pembesaran sampai usia 2 bulan atau 3 bulan langsung jual dengan metode rempah-rempah dan penyemprotan pada air minum kandang menggunakan disinfektan, insya Allah sehat ya. Apalagi yang terpenting itu sirkulasi udara pada kandang. Itu sangat penting karena kalau misalnya sirkulasi itu jelek, kandang akan pengap dan mengakibatkan banyak sekali penyakit yang muncul. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, karena mengobati itu menurut saya sangat susah, dan mencegah mungkin susah, tapi alangkah baiknya kita mencegah. Takutnya kan kalau misalnya satu ayam sakit itu bakalan nyebar ke ayam lain ya. Apalagi kandang saya ini kandang koloni seperti ini. Gitu kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, cara pencegahan penyebaran penyakit atau penyakit yang ada di kandang ayam itu sangat mudah ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang pertama itu kita mengganti air minumnya 1 hari sekali. Kalau misal pun si airnya sudah masih penuh, sebaiknya kita menggantinya pada esok harinya menggunakan
cairan disinfektan. Kalau bisa sebelumnya dicuci dulu menggunakan sabun. Setelah itu menggunakan cairan disinfektan, lalu isi kembali airnya. Besokannya seperti itu lagi. Dan satu hal, jangan malas membersihkan kandang ayam atau tempat air minum. Karena berternak itu mudah, yang susah itu niatnya. Dan juga kawan-kawan campur juga makanannya menggunakan jamu-jamuan kalau misalnya kawan-kawan tidak mau vaksin ayamnya. Tapi dari saya menyarankan untuk vaksin. Vaksin pun nggak mahal ya. Dan di kandang saya pun insya Allah kedepannya saya bakalan vaksin untuk TOC dan untuk ayam-ayam yang sudah berumur tua atau untuk indukan. Dan juga penyemprotan kandang itu sangat penting ya, menggunakan disinfektan atau menggunakan Biclean atau menggunakan Wipol. Biasanya saya seperti itu. Wipol, Biclean, disinfektan juga bisa untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kandang untuk pencegahan penyebaran penyakit. Sebelum terkena lebih baik kita mencegahnya. Seperti itu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.